Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi reaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi preman terkuat di Orkney End Part. Oh, udah part terakhirnya bre, akhir hayat seorang preman. Waduh, kok judulnya akhir hayat bre? Masa beliau musnah? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV nya. Dan juga Masul Official bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin. Dan langsung aja bre, kita play Welcome to Santun TV. Nah, Bebaskan papaku! Bebaskan papa! Udah nak, jangan teriak-teriak. Jangan hukum papaku! Kasih dia kesempatan! Udah nak, jangan. Meskipun papaku mukanya jelek, rambutnya kacau, badannya bau, sifatnya kayak anjing, tapi dia papaku! Anak babi. ini muji atau nyindir? Anak memasak bapaknya sendiri. Apa sih buat kejahatan mulu? Jadinya ketangkap deh. Papa ini udah berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi cara papa salah. Terus gimana yang benar? Om jadi orang baik dong. Lebih baik jadi orang jahat tapi kaya daripada jadi Waduh. orang baik tapi hidupnya diinjak dan miskin. Kenapa gak jadi orang baik tapi hidupnya tentram dan kebutuhannya tercukupi? Hei, aku ini dulunya juga orang baik. Aku bekerja layaknya orang biasa, Oke. tapi hidupku tak pernah tentram. Aku sering direndahkan karena aku miskin. Benar. Bahkan aku tak mampu menolong orang yang kucintai. Tapi itu bukan alasan untuk Sama, menganggap diri sama. sebagai korban kehidupan dan menjadi tersangka kejahatan. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang tetap sabar walau jalannya berat. Benar. Omong kosong, orang sabar itu diinjak. Tapi bukan berarti harus ikut jadi yang menginjak kan? Nah, Aku cuma gak mau diremehkan lagi. Dihormati itu bukan karena ditakuti om. Yang benar-benar hormat ya anak sendiri. Tapi aku takut sama papa. duh kok takut? Sebenarnya aku sangat capek. Pa, Aku cuma pengen jadi ayah yang benar, tapi aku tersesat terlalu jauh. belum terlambat om. Selama om masih mau balik, om ada kesempatan. Iya, kalau nggak dipancung sama hakim Bambang. Aku rasa Dipo, aku Dipo. sudah gak ada kesempatan kedua kalinya. Menurut hukum negeri Otni, hukuman untuk om lumayan berat sih. Aku gak mau papa dipancung. Nanti di pengadilan negeri Otni, om harus mengakui perbuatan om dan berjanji akan bertobat dan tak mengulangi lagi. Mungkin hakim Bambang bisa memberikan om keringanan. Papa jangan dipancung. Sudah Rangga, tenang dulu. Guys, tolong keluar bentar ya. Saya mau ngomong sama Rangga. Oke, mereka ngikut. Rangga, apapun hasil persidangan, jangan khawatirkan papa ya nak. Gak mau. Aku gak mau papa dihukum berat. Papa pasti dihukum nak. Entah seberat apa hukuman papa, kamu harus tetap melanjutkan hidupmu nak. Setelah hasil persidangan nanti, tolong kunjungi makam mama dan beritahu mama apa yang terjadi nak. Raga gak mau papa dihukum. Raga gak mau papa dihukum. Oke. Raga gak mau. Dia mana anjing? Jadi laki-laki kok cengeng anjing. Oke. Enyak kau dari hadapanku. Aku tak mau anak cengeng. Ya, maksudnya itu. Pergi kau. Iya, bener. Pergi. Tapi nggak gitu caranya. Pergi. Gua paham maksud dan tujuan lu ngomong gitu. Oh ya. Rangga anakku sayang. Maafkan papa nak. Papa sayang kamu. Papa ingin bersama kamu nak. Tapi papa jahat. Kamu jangan tiru papa. Kamu harus kuat tanpa papa ya nak. Rangga. Oh ya. Ini Poci ngapain? Jangan sedih man. Ada aku yang akan comboti anjing dekat-dekat ngetot. Kapok lalu. Lancang. Oke. Bagaimana mungkin kau bilang dirimu diperalat oleh orang lain? Tapi kau secara sadar melakukan tindakan kejahatan. Ya kalau bukan diperalat apa namanya? Tangkap aja majikanku kalau kau berani. Jangankan majikanmu yang hanya koruptor kelas rendahan.
Sekelas menteri negeri Otni saja berani kusidang jika melanggar hukum negeri Otni. Nye. Lantas sudah berapa koruptor yang kau hukum? Sudah ratusan, bahkan ribuan koruptor ku pancung. Berarti kau tetap gagal menjaga keadilan di negeri Otni. Lah kok bisa? Apa maksudmu? Sudah ku bersihkan ribuan koruptor, kau masih bilang gagal? Kalau rumah masih penuh debu, berarti sapu itu belum menyelesaikan tugasnya. Kau bilang sudah memancung ribuan koruptor, tapi koruptor baru akan tetap lahir setiap hari. Hukumanmu cuma memotong kepala, bukan memutuskan rantai. Aduh. Sukses itu bukan saat Algojo sibuk bekerja. Pintar Sukses juga itu nih saat tidak preman. ada lagi koruptor yang perlu dipancung. Nah, Lancang. Tugas pengadilan menghukum penjahat, bukan mengubah hati manusia. Kalau masih ada tikus datang ke lumbung, apa kau salahkan perangkapnya? Justru karena hukum masih berdiri, negeri ini belum sepenuhnya dimakan busuk. Perangkap yang bagus bukan cuma membunuh tikus, tapi membuat tikus lain takut masuk. Kalau ribuan sudah kau pancung tapi korupsi tetap subur, berarti ada yang salah dengan negeri ini. Atau dengan cara keadilanmu yang bodoh. aduh. Pengadilan hanya memotong rantingan busuk, tapi negeri ini juga butuh pendidikan, keteladanan, dan pemimpin yang tidak menjadikan korupsi sebagai warisan. Namun selama racun itu masih ada, aku tetap harus menegakkan pedang ke... Bacot! Persetan dan pengadilan negeri Otni. Lancang! Berani-beraninya kau menghina pengadilan. Bacot! Lancang! Bacot! Wah, Saudara, saya bertanya dengan serius. Kemanakah uang hasil kejahatanmu yang kau sembunyikan? Di kepala bapak kau. nah. Pengawal, pasung dia dalam gilo. Halo Mama. Langsung bre. Ma, Dia sengaja Papa bilang gitu suruh biar anak uangnya kesini untuk jenguk Mama. anaknya ya bre ya. Hari ini Papa udah dihukum atas perbuatannya, Ma. Papa udah gak mau jahat lagi, Ma. Bahkan Papa sudah meninggalkan Rangga. Dan mungkin sudah berkumpul sama Mama. Rangga harus gimana, Ma? Gimana Rangga mau hidup? Rangga gak punya siapa-siapa lagi. Rangga gak punya kerja dan uang. Lah itu uangnya. Apa ini? Ini pasti uang dari Papa. Apa lagi ini? Apa? Mama? Papa? Ah, sedihnya bre. Wah. Nggak habis bre ya. Aduh. Jadi bapaknya Rangga sengaja ya bre ya menyembunyikan hasil kejahatannya agar bisa digunakan untuk anaknya, dan dia sengaja berbuat kayak gitu biar dia kena pasung. Waduh, pancung gitu lah, digelotin. Dia berkorban untuk Rangga. Dan wah, gua nggak tahu bre, intinya benar atau salahnya gua nggak tahu, tapi dia lakukan ini demi anak ya. sampai gak bisa ngomong gue bre, sumpah sampai gak bisa ngomong. Ya kita lihat aja nanti kisah-kisah selanjutnya. Sebenarnya ada hikmah yang terbesar dari sini. Segala sesuatu dalam menjalani hidup kita harus sabar bre. Kita nggak usah terlalu, ya namanya ya, manusia ya munafik kalau nggak pengen hidup enak, punya ini dan punya itu, dihargai sama orang, nggak dipandang rendah. Ya siapa yang nggak mau seperti itu ya bre ya. Dan walaupun kita belum bisa mendapatkan hal seperti itu, paling tidak kita diam saja, maksudnya dalam hati ini sabar ya, nggak usah bertindak yang aneh-aneh, tetap semangat dalam bekerja. Entah itu hasilnya besar atau kecil kita juga nggak tahu, karena tugas kita itu hanya ikhtiar bre, yang menentukan hasilnya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang
kita udah berikhtiar tapi hasil tidak sesuai harapan. Mungkin ya memang kita sedih bre, tapi ya mau gimana lagi, Allah itu punya rencana lain yang pasti itu terbaik untuk kita. Walaupun kita itu sedih, kecewa dan lain sebagainya, tapi kita harus perangi rasa itu bre ya. Dalam hidup ini memang begitu banyak ya, karena hidup ini adalah ujian bre. Nanti kalau mau habis ujian ya kita udah pulang ya, kalau udah pulang kita udah lulus, jadi nggak tahu nanti hasil ujiannya apa gitu. Dan ya sekali lagi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita tidak diperhatikan, walaupun kita merasa sendiri, walaupun tidak ada yang peduli, walaupun apapun itu yang kita rasakan secara negatif ya bre ya, kita tetap bersabar karena Allah selalu ada untuk orang-orang yang mau berubah dan mau berusaha gitu. Bahkan tetap semangat ya bre ya. Cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.